sama sekali ya. Yang karena kita itu menyerahkan semuanya kepada nih buka-buka berkas katanya Kejati itu intervensi. Andi Aswan itu juga itu. Program itu. Apalagi bukan Jadi avokat. kalau kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh mereka ini itu desperate, Mbak. Desperate. Ya, Satu lagi, mereka Mbak. ini desperate karena sudah tidak mempunyai jalan lagi untuk keluar dengan adanya P21 ini. Pernyataan paling panas muncul saat Andi Aswan menyebut status P21 kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa sebagai ibarat bom atom di Hiroshima. Ucapan tersebut dilontarkan untuk menggambarkan besarnya dampak perkembangan perkara yang kini diklaim telah memasuki tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Di sisi lain, Roy Suryo tetap bersikukuh mempertanyakan kejelasan status P21 dan menilai prosesnya belum transparan. Yang kemarin juga dia mengatakan kalau saya sebenarnya sudah lihat 2 atau 3 minggu yang lalu. Bahkan saya melihat kembali ke poinnya aja, Mas. Iya, dia melihat orang-orang yang sok membual kayak gini tuh banyak banget. Ya Markus kayak gini tuh di Polda ya. Iya. Anda nggak apa-apa dibilang membual. Iya, Anda nggak apa-apa dibilang membual. Kalau kita bicara membual, yang membual itu raja pembohongnya adalah Roy Suryo ini. Mana? Karena kan selalu mengatakan dari kemarin ya kan tidak akan P21, tidak akan P21 sampai yang terakhir 31 Mei itu. Tapi kenyataan Debat memanas saat Andi Aswan melontarkan serangan verbal langsung kepada Roy Suryo. Membantah klaim bahwa kasus tidak akan berlanjut ke tahap P21, Andi menyebut Roy sebagai raja pembual karena dinilai berulang kali membuat prediksi yang tidak terbukti. Pernyataan keras itu sontak menjadi salah satu momen paling panas dalam perdebatan mengenai kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Saya menyayangkan banget ya Polda Metro yang punya kekuatan data, kekuatan sumber daya. Pengumuman P21 dan tidak ada loh kata P21 resmi dari Nah, mungkin benar seperti apa yang disampaikan Bang Andi, masih menunggu dari kejaksaan untuk mengeluarkan statement kejaksanaannya resmi. Harus jelas, jangan kejaksaannya kemudian tidak juga jelas. Makanya kita tunggulah, nggak usah kemudian. Jadi Anda menduganya apa dong yang terjadi di sini? Ya kemarin tuh ngaco aja, ngawur aja. Kenapa ngaco? Sama ada satu, enggak, kalau saya duganya malah ini test the water. Justru malah bikin pressure kepada kejaksaan untuk supaya segera P21 gara-gara ada yang ngamuk nih loh. Padahal sebenarnya belum P21, itu maksud Anda? Belum, karena apalagi sudah lewat. Roy Suryo melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan soal status P21 yang beredar ke publik. Ia menyebut penyampaian informasi tersebut ngaco dan ngawur, serta menduga isu itu lebih menyerupai upaya menggiring opini daripada pengumuman resmi yang memiliki dasar hukum jelas. Pernyataan itu semakin memanaskan polemik yang terus bergulir. Sedangkan mereka tidak mempunyai ijazah asli Pak Jokowi, kok dia mengatakan itu? Berarti nanti akan dibuka di persidangan. Oh jelas itu akan dibuka di persidangan. Deskripsinya pegang kalau saya, asli. Mas Roy, kalau beberapa waktu lalu Kombes Budi sempat menyebutkan akan ada surprise. Menurut Anda ini surprise-nya? Enggak, kalau ini bukan surprise, kemana itu door prize gitu. Door prize. Jadi door prize biasanya bagus dong. Makanya di ujung acara yang lain tiba-tiba dikasih bonus, itu namanya door prize kemarin tuh. Jelas betul kemarin tuh tidak proper. Roy Suryo melancarkan sindiran keras dengan menyebut langkah pihak lawan sebagai tindakan yang desperate. Menurutnya, berbagai manuver yang dilakukan belakangan justru menunjukkan kepanikan dan upaya terakhir untuk mempertahankan narasi yang terus diperdebatkan. Ucapan tersebut menambah panas perdebatan yang sudah berlangsung sengit di ruang publik. Sudah sepakat. Pressure begitu? Iya, sudah sepakat. Udah. Kejaksaan Agung, jaksa itu tidak Kejati ya, itu tidak ada pressure. Dia sudah mengatakan kok. Nah, nggak ada Kejati, nggak ada. Tidak ada pressure, tidak ada intervensi untuk bicara itu. Lalu kenapa nggak dari kejaksaan langsung secepatnya ngomong P21? Jadi Cynthia, yang lucu buat saya, ya mereka datang ke Kejati, mereka datang ke Jagung. Karena kita itu salah satu apakah bukan intervensi? Sama sekali kita datang ke Jagung atau kita datang ke Jati, tidak ada. Alih-alih menganggapnya sebagai surprise, Roy Suryo justru menyindir pengumuman status perkara itu sebagai sekedar door prize. Sindiran pedas tersebut dilontarkan karena ia menilai informasi yang disampaikan tidak dilakukan secara resmi dan terbuka, sehingga memicu pertanyaan baru di tengah polemik yang terus memanas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.